pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat merugikan bagi Jepang karena kedua kotanya, yaitu kota Hiroshima dan juga Nagasaki, telah dijatuhi bom atom oleh sekutu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta serta Rajiman Weddiodiningrat sebagai perwakilan dari Indonesia diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunaiki Kaiso. Bagaimana Jepang memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tergantung cara kerja PPKI ke depan. Karena PPKI itu adalah badan yang bertanggung jawab untuk merumuskan proklamasi. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tetapi kita harus menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bu. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakan ini dengan PPKI dan kami harus undur diri. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya, arigato. Dan baiklah, hati-hati. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar kabar tersebut, Sultan Syahrir bergegas menemui golongan muda lainnya untuk membicarakan hal tersebut. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, Bung. Tetapi, jangan sampai proklamasi diproklamatirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau itu kan anggota PPKI. Kalau Bung Karno tetap memaksa teks proklamasi tetap disusun oleh PPKI, maka kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dulu dengan beliau. Betul, Bung. Kekerasan bukan penyelesaian yang tepat. Sebaiknya, ketika Soekarno dan rombongan pulang dari Dalat, kita harus segera menemuinya. Iya betul, esok ketika hari Soekarno kembali, kita harus segera menemuinya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di kediamannya. Assalamualaikum. Iya Bu, bisa tolong dipanggilkan? Boleh, tunggu sebentar ya. Pak, ini ada yang ingin bertemu. Ada apa saudara-saudara yang bertemu? Silakan duduk. Begini Bu, Jepang telah menyerah kepada sekutu dan kami meminta Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Maksud Anda PPKI?
Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang perlu disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju apabila PPKI yang menyiapkan kemerdekaan, karena PPKI merupakan badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kami peroleh ada campur tangan dari Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Bung, jika Anda tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah. Guru melihat saya ke pojok. Saya tidak bisa melepaskan kewajiban saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan mendiskusikan bersama wakil-wakil PPKI di dalam rapat besok. Dengan rasa kecewa, akhirnya para golongan muda pun pergi meninggalkan kediaman Soekarno. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Sudan Kosinggih yang merupakan tentara peta di daerah Rengas Dengklok ikut menemani perjalanan Soekarno dan Hatta ke sana. Bung, Anda ingin membawa saya dengan Bung Karno kemana? Kalian akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok? Buat apa? Bung, kami ingin menghindari kalian dari pengaruh Jepang. Besok pagi kami akan rapat dengan PPKI. Bukan saya tidak setuju. Saya harus melihat kondisi terlebih dahulu, karena saya tidak mau rakyat menjadi korban. Bung, saya, anggota muda, dan para tentara peta akan berada di belakang Anda jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan teks proklamasi setelah kami kembali ke Jakarta. Sesampainya mereka di sana, di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno, Hatta, dan juga golongan muda. Revolusi sekarang berada di tangan kami, dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi pada malam ini, maka apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Sagion, saya sudah merencanakan pekerjaan ini dijalankan pada tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak besok atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dalam pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberikan saya harapan? Karena saya percaya pada tanggal 17 itu ada hari yang tepat dan juga hari yang sangat suci. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo kebingungan bagaimana membicarakan kemerdekaan tanpa adanya Soekarno dan juga Hatta. Akhirnya, Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk berdiskusi dengan Sudanko Subeno yang merupakan tentara peta di sana untuk meminta izin penjemputan. Selamat datang, Suparjo. Silakan duduk, Suparjo. Siap, Mayor. Apa proklamasi bisa dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta. Lalu, mengundang para anggota PPKI untuk rapat kilat. Itu memerlukan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam penuh untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tapi, esok hari pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya sayalah yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, Sudanko Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan juga Hatta untuk kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan golongan muda yang lain menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk melakukan perumusan naskah proklamasi. Selamat malam, Laksamana. Kami sedang mencari tempat yang aman untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Apakah bisa membantu? Selamat malam, Bung. Silakan pakai rumahku saja. Keamanan akan saya jamin. Kalau begitu, ruangan mana yang bisa kami pakai? Ruang makan yang sedang di depan. Silakan masuk. Saya sini sudah sebentar, nanti Miyashia menemani. Baiklah, Laksamana. Bagaimana bunyi rancangan pada isi pembukaan undang-undang dasar? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Keadaan mendesak ini telah memaksa kita untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Dan teks proklamasi telah siap untuk dibacakan dan saya harap saudara-saudara telah menyetujuinya. Sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan ini sebelum fajar terbenam. Saya ingin saudara-saudara yang telah datang pada rapat ini untuk menandatanganinya bersama. Saya tidak setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Usul Soekarni pun diterima oleh para peserta rapat. Selanjutnya, naskah proklamasi tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tolong Anda ketik naskah ini. Baik, Bung. Di mana mesin ketiknya? Di sana. Mari saya tunjukkan. Setelah merumuskan teks proklamasi, Soekarno kembali ke kediamannya. Ia meminta istrinya, yaitu Fatmawati, untuk menjahitkan bendera. Sepertinya kita harus membuat bendera. Apa Ibu bisa membuatnya? Apakah bisa Anda proklamasi, Pak? Iya Bu, Bapak sudah merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan Bung Hatta dan yang lainnya. Dan kami telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan jalan bagi bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Oh iya, bagaimana rencana proklamasi besok, Pak? Bapak akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan akan ada pidato singkat dan juga akan ada upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Baiklah, Bapak ingin bendera warna apa? Bu, kan Bapak pernah cerita tentang warna kemesraan dan kesukaan. Jadi untuk warna bendera, biar Ibu saja yang memikirkannya. Ibu Fatmawati pun menjahit bendera merah putih dengan bangga dan juga haru. Ini Pak benderanya, Ibu hanya memiliki kain warna merah dan putih. Ibu menyusul kain warna merahnya di atas dan merah artinya berani dan putih artinya suci. Ya Bu, Bapak juga berkata, kau sangat membawa foto personal, racikan warna yang terkandung dalam badan seluruh jagat rakyat Indonesia. Kau sangat hebat Bu, terima kasih. Iya Pak, oh iya bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Itu ide yang bagus Bu, bendera pusaka Sangsaka yang berwarna merah putih. Kalau begitu Bapak berangkat dulu Bu. Ya Pak, hati-hati ya Pak. Keesokan harinya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dikumandangkan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan. Bahkan telah beratus-ratus tahun, sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Bermusyawarah itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan karena proklamasi kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, negara kita telah merdeka. Tidak ada lagi yang menginginkan tanah air kita. Dan kita akan menyusun negara kita sendiri, negara merdeka. Merdeka! Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Suhud dan juga Latif Hedra Diningrat. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bendera siap berkoda, bangsa merah putih. Hormat, gerak. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Tanah air, tanah tumpah darah. Aku berdiri dari Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan penuh hikmat. Kini Indonesia telah memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Indonesia merdeka, Indonesia jaya.